Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai bocoran cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kunci Biru chapter yang ke-256-nya. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Sepak Bola Kunci Biru chapter yang ke-256 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada momen ini, atau tepatnya setelah bola hasil lemparan ke dalam dari para pemain PSG sudah mendarat dengan sempurna di kaki Karasu Tabito, maka di momen yang sama itu, Kiora Jin yang berdiri paling dekat dari posisi Karasu akhirnya langsung mengejarnya dan juga menabraknya dari arah yang berlawanan, dengan niat untuk bisa menjatuhkan Karasu Tabito serta merebut bola itu dari kaki Karasu. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Karasu pun seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena akibat pressing super ketat yang saat ini dilakukan oleh Kiora Jin kepadanya, maka secara otomatis dia pun jadi tidak bisa bergerak dengan bebas dan dia pun jadi kebingungan kemanakah bola yang ada di kakinya nantinya akan dioper lagi. Di satu sisi, Ryusei Shido sudah dijaga dengan sangat ketat oleh Rensuke Kunigami, sehingga mustahil untuk bisa mengoper bola itu menuju kepada Ryusei Shido. Sedangkan di sisi lain, posisi dari Toshirin saat ini jaraknya masih terlalu jauh. Mengingat Toshirin masih saja berdiam di depan gawang dari tim Bastard Bunchen, tanpa ada sedikit pun pergerakan untuk dapat bisa membuka ruang supaya dirinya bisa mendapatkan operan dari para pemain lainnya. Selain itu, Karasu dan juga Toshirin saat ini sedang bersaing di dalam tim yang berbeda. Jadi, andaikan posisi dari Toshirin saat itu sedang bebas, maka Karasu pun tidak akan pernah untuk bisa mengoper bola itu kepada Toshirin. Nah, beruntungnya di tengah kebuntuannya ini, Charles yang saat itu kebetulan sedang berlari dengan bebas akhirnya langsung berteriak menuju ke arah Karasu Tabito supaya Karasu mau mengoper bola itu kepadanya. Melihat hal itu di depan matanya, Karasu pun seketika langsung meresponnya. Hingga di saat yang bersamaan itu, dia pun segera mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah dari Charles Chevalier. Sayangnya, pergerakan dari Charles pada saat itu ternyata sudah mampu dibaca dengan sempurna oleh Michael Kaiser dan juga Alexis Ness. Karena pada kesempatan yang sama itu, mereka berdua pun akhirnya langsung muncul di hadapan dari Charles untuk dapat menutup jalur umpan dari Charles tersebut. Walaupun secara teori, peluang bagi Charles untuk dapat melewati mereka berdua saat ini hampir tidak ada alias hampir mustahil. Namun sepertinya, Charles pun sama sekali tidak mau menyerah. Mengingat pada panel yang berikutnya, atau tepatnya setelah bola operan dari Karasu Tabito sudah mendarat dengan sempurna di kaki dari Charles, maka tanpa pikir panjang, Rin pun seketika langsung berlari untuk dapat mencari ruang yang kosong supaya Charles mau mengoper bola itu kepadanya lagi. Tapi sepertinya pergerakan dari Toshirin barusan ternyata hanya digunakan oleh Charles untuk dapat menipu Michael Kaiser. Karena kenyataannya, tepat pada kesempatan yang sama tersebut, Charles pun seketika langsung melesatkan satu buah teknik umpan jarak jauhnya lagi menuju ke arah Ryusei Shido yang kebetulan sedang dijaga dengan sangat ketat oleh Rensuke Kunigami supaya Shido bisa mencetak gol yang keduanya. Bukan kepada Toshirin yang saat itu sedang berlari dengan bebas tanpa ada satupun pemain lain yang menjaganya. Akibatnya, Kaiser dan juga Alexis Ness akhirnya berhasil ditipu oleh Charles. Serta bola hasil tendangan dari Charles itu akhirnya mampu melesat dengan cepat untuk dapat melewati penjagaan dari Michael Kaiser dan juga melewati Alexis Ness. Nah, meskipun pada momen itu Charles sudah sangat percaya diri dengan kemampuan dari mata metavisionnya dan juga akurasi tendangannya barusan, tapi ternyata hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi pada momen itu. Karena pada halaman yang berikutnya, Yori pun tiba-tiba saja langsung muncul tepat di belakang dari Michael Kaiser sambil berkata seperti ini di dalam hatinya. Lihatlah, untuk dapat mengalahkan bocah sialan itu, maka aku pun harus bisa membaca masa depan satu langkah lebih maju daripada Charles. Oleh karena itu, jika pada saat ini Kaiser memutuskan untuk dapat memblokir jalur tembakan dari Charles yang ditujukan kepada Toshirin, maka aku pun akan bergerak menuju ke arah sebaliknya demi bisa menutup jalur umpan dari Charles yang mungkin akan dilesatkan menuju ke arah Ryusei Shido. Mengingat bocah sialan itu pasti akan tetap memilih untuk bisa bermain bersama dengan Ryusei Shido daripada Toshirin. Tidak hanya itu, karena setelah Yori sudah memutuskan kemanakah dirinya akan bergerak saat ini,
Maka pada kesempatan yang berikutnya, Yori pun seketika langsung memutuskan untuk melompat. Demi bisa memblokir dengan sempurna sebuah umpan dari Charles barusan menggunakan teknik sliding tackle-nya dengan kaki kiri. Akibatnya, bola hasil umpan dari Charles itu kini berhasil digagalkan. Sehingga bola itu pun seketika langsung menjadi terpental ke udara. Lalu, Jingo Raichi yang saat ini sedang berduel dengan sangat sengit melawan Tokimitsu akhirnya kini berhasil merebutnya. Sebelum pada akhirnya, Raichi pun langsung mengembalikan dan mengoper bola itu lagi menuju ke arah Yoryo. Nah, singkat cerita, ketika bola liar itu sudah mendarat dengan sempurna tepat pada kaki Yoryo, maka pada panel yang sama ini, PSG pun langsung melakukan pressing super ketatnya dengan menggunakan 3 orang pemain yang disebut dengan triple pressing. Di mana pemain yang bertugas untuk dapat menghentikan Yori saat ini adalah Zantetsuken, Karasutabito, dan juga Nijiro Nanase. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, Yori pun seketika langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Haha, aku sama sekali tidak peduli jika saat ini kalian bertiga mencoba untuk bisa menghentikanku dengan cara menutup jalur tembakanku. Karena faktanya, aku sudah sangat yakin jika orang itu atau dalam tanda kurung Isagi Oji pasti sudah bisa memprediksi semua pergerakanku dan pasti sudah sangat yakin jika aku bisa mengalahkan kalian bertiga. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini, sisanya akan aku serahkan kepada Isagi Oji. Dan terimalah satu buah umpan spesialku ini yang disebut dengan umpan tanpa melihat. Nah, disinilah sebuah kejutan besar yang sebenarnya sudah dapat kita prediksi sama-sama, akhirnya justru malah menjadi kenyataan. Mengingat pada sisi lain lapangan ini, Isagi yang kebetulan sudah menemukan potongan atau kepingan puzzle yang terakhirnya, akhirnya seketika langsung berlari menuju ke sisi sebelah kiri lapangan demi bisa mencari ruang yang kosong. Mengingat Isagi sudah sangat yakin dan juga percaya kepada Hiyori bahwa ketika Yori sudah berhasil mendapatkan bola itu, maka secara otomatis Yori pasti akan langsung mengirimkan satu buah umpan jarak jauhnya menuju kepada dirinya. Nah, semua momen interaksi dari para pemain ini terus berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada halaman yang terakhirnya, kita pun seketika langsung diperlihatkan bahwa Isagi sudah berdiri pada posisi yang bebas tanpa ada satupun orang yang menjaganya. Serta Isagi pun juga sudah siap untuk bisa menciptakan gol yang pertamanya demi bisa membalikkan keadaan ini. Sayangnya, jalannya alur cerita dari manga Kuchi Biru chapter yang ke-256 ternyata harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika proses serangan balik dari tim Munchen akhirnya kini berhasil dimulai. Nah, itulah semua isi bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.